kode-kode yang bisa digunakan dalam bahasa Arab yang kemudian digabung dengan angka-angka tertentu. Jika kita merujuk pada huruf Arab, ada yang disebut sistem bilangan abjad, yaitu sistem angka atau penomoran yang menggunakan ke-28 abjad Arab untuk melambangkan nilai-nilai angka tertentu. Sistem ini telah digunakan oleh bangsa Arab di dunia sejak abad ke-8 sebelum digunakannya angka Arab. Contohnya dalam bahasa Arab, kata abjad memiliki makna umum dari alfabet atau susunan dari huruf-huruf. Sebutan abjad diambil dari 4 huruf awal dalam susunan abjad, yakni alif, ba, jim, dan dal. Alif mewakili 1, ba mewakili 2, jim mewakili 3, dan dal mewakili 4. Simbol dan huruf tersebut sebenarnya untuk menyembunyikan sesuatu yang biasanya bermakna pelecehan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi kebanyakan orang awam tidak memahami hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya khazanah Islam. Sebelum angka Arab digunakan meluas di dunia Arab, sistem abjad ini melambangkan nilai-nilai numerik dan digunakan dalam semua perhitungan matematika. Sistem ini juga digunakan dalam penomoran atau pemberian dalam penulisan sehari-hari, layaknya penggunaan penomoran atau pemberian A, B, C, atau 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi dalam penulisan penggunaan sistem Romawi. Sistem ini juga digunakan untuk memberikan nilai pada kata atau kalimat dalam lafaz Al-Quran. Semisal, lafaz Allah memiliki nilai 66 dan lafaz Basmalah memiliki nilai 786 yang didapat dari penjumlahan susunan dan nilai hurufnya. Seperti angka 1240 yang ditulis marag, karena mim sama dengan 1000, ra sama dengan 200, dan ghain sama dengan 40. Atau sebaliknya, menulis teks dengan menggunakan simbol angka seperti ra dengan angka 202, atau rih dengan angka 218. Inilah kode-kode yang sering digunakan sebagai jimat. Kode-kode ini telah disadur dari sebuah jimat. Perhatikan angka-angka berikut: 70, 7, 1, 7, 10, dan 30. Jika kita baca dengan sistem bilangan abjad, maka 70 menjadi huruf ain, 7 menjadi huruf zai, 1 menjadi alif, 7 menjadi huruf zai, 10 menjadi huruf iya, dan 30 menjadi huruf lam. Maka jika dibaca menjadi Azazil, dan Azazil adalah nama lain dari iblis. Kemudian perhatikan lagi angka di sebelahnya: 1, 2, 30, 10, 60. Jika kita baca dengan sistem bilangan abjad, maka 1 menjadi alif, 2 menjadi ba, 30 menjadi lam, 10 menjadi ya, dan 60 menjadi sin. Sehingga bacaannya adalah iblis. Jadi bisa jadi dalam jimat-jimat tertentu terdapat pujian-pujian terhadap setan iblis yang tidak disadari oleh pemakainya, atau kata-kata yang mengandung pelecehan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Disadur dari salah satu buku yang mengajarkan praktek sihir dalam bab tentang talak atau perceraian, disebutkan salah satu prosedur dalam meramu jimat untuk memisahkan seseorang dengan istrinya. Caranya adalah tulis surat talak pada 2 kertas. Kemudian kertas yang pertama dilumuri dengan 10, 50, 3, 60. Sedangkan kertas yang kedua dibuang ke tempat 20, 50, 10, 80. Tahukah Anda makna dari angka-angka ini? Jika kita lihat dalam daftar bilangan abjad, maka angka 10 sama dengan ya, angka 50 sama dengan nun, angka 3 sama dengan jim, angka 60 sama dengan sin. Jika digabung akan terbentuk sebuah kata yang berbunyi yunjis, yang artinya dijadikan najis. Sedangkan susunan angka-angka yang kedua, jika kita pecahkan dengan sistem bilangan abjad tersebut, maka akan terbentuk kata kanif, yang juga berarti toilet. Itulah contoh pelecehan dan penghinaan terhadap ayat-ayat Allah yang ada pada sebagian jimat. Dan hal-hal seperti ini menjadi semacam pengorbanan untuk bisa bekerja sama dengan setan dari golongan jin. Na'udzubillah min zalik.
Kode lain yang biasa digunakan dalam menulis jimat atau rajah adalah sistem aksara al-fasi. Aksara al-fasi adalah seperti sebuah kode yang mewakili angka tertentu, mulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, hingga ratusan ribu. Dahulu, kode ini memang digunakan untuk menyembunyikan suatu rahasia. Misalnya dahulu digunakan untuk menghitung warisan, karena jumlah harta warisan memang sesuatu yang dirahasiakan ketika itu. Sistem aksara al-fasi diyakini berasal dari kota Fas atau Fez dalam bahasa Inggris yang terletak di wilayah Maroko. Karena memang awal mulanya berkembang dari daerah ini. Tulisan ini diyakini mulai berkembang pada abad ke-7 Hijriah. Aksara ini tidaklah menjadi konsumsi umum, hanya orang-orang tertentu saja yang mempelajarinya. Sehingga lama-kelamaan aksara ini hilang, sampai kemudian ditemukan kembali oleh seorang profesor dari Maroko yang bernama Muhammad Al-Fasi. Akan tetapi, aksara ini kemudian disalahgunakan sebagai bahasa untuk menulis jimat, wifiq, dan sejenisnya. Jimat, wifiq, rajah, isim, dan sejenisnya adalah benda-benda yang diyakini mampu menangkal mara bahaya atau mendatangkan keuntungan bagi penggunanya. Jimat dan sejenisnya berkaitan erat dengan praktik sihir yang telah dikenal umat manusia sejak lama. Agak sulit menelusuri awal mula praktik sihir pada umat manusia. Akan tetapi hampir seluruh rasul yang Allah utus yang diceritakan di dalam Al-Quran mendapat label penyihir dari kaumnya. Artinya, dalam peradaban bangsa-bangsa tersebut telah mengenal sihir. Dan yang secara eksplisit yang disebut dalam Al-Quran, Rasul yang pertama dituduh penyihir adalah Nabi Soleh alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa kaumnya Nabi Soleh telah mengenal sihir sejak sebelum diutusnya Nabi Soleh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 153 tentang respon kaum Tsamud terhadap Nabi Soleh. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 153. Imam Ibnu Hajar berkeyakinan bahwa sihir juga telah dikenal di masa Nabi Nuh alaihissalam. Beliau juga meyakini bahwa kisah tentang Harut dan Marut yang disebutkan dalam Al-Quran dikaitkan dengan sihir, terjadi sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu a'lam. Kisah Harut dan Marut yang dimaksud diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, dia adalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Salah satu riwayat yang cukup kuat berasal dari riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Dalam riwayat dari Rasulullah SAW tersebut dikisahkan bahwa ketika Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi, malaikat sempat mengutarakan kekhawatirannya bahwa manusia hanya akan merusak dan menumpahkan darah di muka bumi. Kemudian malaikat mengatakan bahwa mereka senantiasa bertasbih dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para malaikat tersebut juga beranggapan kalau mereka lebih taat dibanding manusia. Pertanyaan bernada protes dari malaikat tersebut ditanggapi Allah dengan memberi kesempatan kepada malaikat untuk memilih dan mengutus dua malaikat terbaik untuk ditempatkan di muka bumi. Para malaikat kemudian bersepakat untuk memilih Harut dan Marut. Keduanya kemudian diturunkan ke bumi dan dilengkapi dengan sebuah hal yang dimiliki manusia, termasuk hawa nafsu. Bintang Zuhrah atau Venus kemudian dijelmakan bagi kedua malaikat itu sebagai seorang perempuan yang sangat cantik yang mendatangi Harut dan Marut. Kedua malaikat itu pun menginginkan perempuan tersebut. Wanita itu menyetujui dengan syarat mereka harus mengucapkan kata-kata yang mengandung kesyirikan kepada Allah.
Kedua malaikat tersebut menolak mengikuti syarat tersebut. Wanita itu pun pergi dan kemudian datang lagi dengan membawa seorang bayi. Kedua malaikat tersebut masih menginginkan sang wanita. Wanita itu pun kembali meminta syaratnya, yaitu membunuh bayi yang dibawanya. Kedua malaikat tersebut tetap menolak syarat yang diajukan oleh wanita cantik itu. Kemudian wanita tersebut kembali lagi, kali ini dengan membawa sekendi khamar atau minuman keras. Kedua malaikat tersebut kembali menginginkan wanita itu, dan wanita itu pun memberi syarat, ia mau mengikuti kemauan kedua malaikat Harut dan Marut jika keduanya mau meminum khamar atau minuman keras yang dibawanya. Karena merasa meminum khamar lebih ringan dosanya, akhirnya kedua malaikat Harut dan Marut itu meminumnya hingga mabuk. Dalam kondisi mabuknya, mereka menggauli wanita itu dan membunuh bayi yang dibawa sang wanita. Ketika malaikat Harut dan Marut sadar dari mabuknya, wanita itu berkata, "Demi Allah, ketika kalian mabuk, kalian berdua melakukan semua yang sebelumnya kalian tolak." Akhirnya, malaikat Harut dan Marut merasa menyesal, lalu Allah akan menghukum keduanya. Maka keduanya diberikan tawaran, apakah memilih dihukum di dunia atau dihukum di akhirat. Kedua malaikat itu pun memilih untuk dihukum di dunia. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka digantung di dalam sebuah gua dengan kaki ke atas dan kepala ke bawah. Mereka kemudian mengajarkan sihir kepada manusia, bukan untuk dipraktekkan, tapi agar manusia tahu apa itu sihir, sehingga mereka bisa menghindarinya. Tetapi kemudian orang-orang yang belajar kepadanya mengkhianati pesan malaikat Harut dan Marut tersebut dan menyelewengkannya. Sejak itulah sihir digunakan untuk keburukan. Wallahu a'lam. Jimat, bagi sebagian orang diyakini mampu mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat. Para ulama sepakat bahwa jimat adalah haram, bahkan termasuk ke dalam perbuatan syirik. Apapun nama dan bentuknya, baik itu kantong berjahit, tulang, benang, rumah kerang, batu akik, atau ayat-ayat Al-Quran yang sudah dibolak-balik sehingga maknanya tidak jelas, atau dicampur simbol-simbol tertentu, maka hukumnya sama saja. Karena menggantungkan sesuatu kepada selain Allah. Diriwayatkan dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan beliau. Lalu beliau mengutus seorang utusan untuk mengumumkan supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung atau jimat dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjadikan benda-benda tertentu sebagai jimat untuk menentukan nasib atau mendongkrak kesuksesan atau untuk kesembuhan dan keamanan adalah terlarang. Keyakinan seperti itu, besar atau kecil, sedikit atau banyak prosentasenya, adalah pelanggaran akidah yang tidak ditolerir dalam agama. Mereka telah menjadikan sebab pada benda yang tidak dijadikan sebab oleh Allah untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Karena hakikatnya, yang mampu dan berkuasa untuk melakukan itu hanyalah Allah semata. Begitu juga apabila seseorang memakai kertas, kain, kulit binatang, dan lainnya yang bertuliskan huruf-huruf yang terpotong-potong, angka-angka, kalimat-kalimat yang tidak dipahami maknanya, atau nama-nama selain nama Allah, atau potongan ayat yang dipenggal sembarangan lalu dijadikan jimat atau ayat yang bercampur mantra. Semua itu termasuk perbuatan yang dilarang agama. Karena dikhawatirkan ada kesyirikan dalam kalimat atau simbol-simbol tersebut, atau nama-nama asing itu adalah nama setan. Karena biasanya yang membuatnya memang sengaja menulis nama itu untuk memanggil setan dan minta bantuannya. Atau ada pelecehan terhadap Allah dan Rasulnya di dalam jimat tersebut. Sebab orang menyebut jimat jenis ini sebagai jimat jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jampi-jampi, jimat dan pelet adalah kesyirikan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Dalam redaksi lain disebutkan, barang siapa menggantungkan tamimah, ia telah syirik. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim, barang siapa menggantungkan sesuatu barang dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Bagaimana dengan jimat yang berasal dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW tanpa dicampur bacaan lainnya? Di samping jenis jimat jahiliyah, ada juga yang mempergunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat atau tangkal. Ayat Al-Quran ini kadang ditulis di atas kulit binatang. Ada juga yang berbentuk Al-Quran kecil yang dibungkus kain hitam atau kain putih, kemudian dikasih tali.
kemudian dikalungkan di leher seseorang atau di lengannya. Atau Al-Quran kecil itu dikantongi dan dibawa kemana-mana atau disimpan di tempat tertentu. Ada juga yang berupa lempengan besi atau tembaga dan yang sejenisnya bertuliskan ayat Al-Quran, lalu digantung di pintu, di mobil, di toko, atau di dinding rumah. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi jimat jenis ini. Ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang. Di antara alasan para ulama yang membolehkan adalah riwayat yang berasal dari Abdullah bin Ukaim yang disebutkan bahwa barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia diserahkan kepadanya. Artinya, jika memakai sesuatu dari ayat Al-Quran, maka akan diserahkan kepada pemilik ayat tersebut, yaitu Allah Ta'ala. Alasan lain yang disampaikan ulama akan kebolehan jenis ini adalah apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ia memerintahkan anaknya yang sudah baligh untuk membaca doa sebelum tidur. Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa an yahdurun. Tapi karena anaknya yang masih kecil dan belum bisa membacanya, doa itu ia tulis pada sesuatu lalu dikalungkan di lehernya. Sebagaimana juga yang termaktub dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, diriwayatkan pada zaman sahabat Rasulullah SAW ada doa perlindungan diri dari godaan setan yang dianjurkan selalu dibaca oleh kaum muslimin. Sedang bagi anak kecil yang belum mampu membaca, dianjurkan menuliskan dan menjadikan doa tersebut sebagai kalung. Sementara ulama lain yang melarang jenis ini beralasan bahwa dalil yang melarang jimat bersifat umum, tidak ada pengkhususan jimat tertentu. Mereka juga beralasan bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Dan alasan berikutnya lebih kepada sikap preventif atau kehati-hatian, karena dikhawatirkan akan mengundang penulisan doa atau kalimat selain Al-Quran dan Al-Hadith untuk dijadikan jimat. Dan hal seperti ini cukup banyak terjadi, apalagi banyak masyarakat yang awam terhadap tulisan Al-Quran, sehingga susah membedakannya dengan tulisan lain. Belum lagi membawa ayat Al-Quran kemana-mana beresiko melecehkannya, karena rentan terbawa ke toilet atau kamar mandi. Selain simbol-simbol angka yang mewakili huruf yang sengaja disembunyikan pada jimat, biasanya juga ditemukan simbol-simbol lain yang erat kaitannya dengan mitologi dari zaman dahulu, seperti simbol Ankh yang diyakini sebagai simbol Mesir kuno yang melambangkan kehidupan abadi, kelahiran kembali, kesuburan dan penyatuan lelaki dan perempuan. Kadang-kadang disebut pula sebagai kunci sungai Nil dan kunci kehidupan. Para akademisi Mesir menyebutkan bahwa kepala oval Ankh melambangkan delta sungai Nil, dan garis vertikalnya melambangkan jalur sungai, serta lengan timur dan barat melambangkan dua sisi negara dan penyatuannya. David P. Silverman mencatat bahwa Ankh dipertahankan oleh kaum Koptik sebagai simbol mereka. Kini Ankh melambangkan planet Venus dan logam tembaga. Simbol selanjutnya yang juga sering digunakan dalam jimat adalah bulan trilipat. Simbol yang dinamakan pula Dewi Trilipat ini banyak ditemukan di tradisi Neo-Pagan dan Wicca. Bulan Trilipat melambangkan 3 fase bulan, yaitu timbul, penuh, dan surut. Dan 3 fase kehidupan kaum perempuan, yaitu gadis, ibu, dan nenek. Bulan sabit pertama menggambarkan fase bulan timbul, yang dikaitkan dengan fase kehidupan kaum perempuan, berarti gadis. Gadis melambangkan awal baru, kehidupan baru, kelahiran, peremajaan, dan antusiasme muda. Lingkaran tengah menggambarkan fase bulan penuh atau purnama yang dikaitkan dengan fase kehidupan kaum perempuan, berarti ibu. Ibu melambangkan kematangan, kesuburan, pemenuhan, stabilitas kekuatan, dan kehidupan. Bulan sabit terakhir menggambarkan fase bulan surut yang dikaitkan dengan fase kehidupan kaum perempuan, berarti nenek. Nenek melambangkan kebijaksanaan, ketenangan, kematian, dan akhir. Ada lagi simbol berbentuk tangan yang disebut juga khamsa, atau dalam bahasa Ibrani disebut tangan Hamesh. Sebagian mereka menamakannya dengan tangan Fatimah. Fatimah yang dimaksud adalah putri Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak ada kaitannya dengan Fatimah, putri Nabi SAW sedikit pun. Khamsa digunakan sebagai jimat pelindung dari mata jahat di Timur Tengah dan Afrika Utara. Terdapat bukti kuat bahwa sebelum dipergunakan oleh kaum Yahudi dan Islam, simbol tersebut telah dipergunakan untuk melambangkan tangan penangkal mata jahat Dewi kuno Timur Tengah dan pancaran cinta karena mengisyaratkan tangan terbuka anti kekerasan yang mengarah ke bawah. Biasanya di tengah tangan terlukis gambar mata, spiral, dan hati.
Mereka meyakini energi pelindung khamsa akan menarik keberuntungan, kebahagiaan, kekayaan, dan kesehatan. Mereka biasanya menaruhnya di atas pintu rumahnya, memakainya sebagai kalung, atau menggambarnya di barang-barang miliknya sebagai jimat. Simbol ini mengandung falsafah suci mengenai pesan cinta dan perlindungan yang disebarkan untuk semua makhluk hidup. Simbol lainnya yang sering digunakan adalah simbol berbentuk mata yang dikaitkan dengan Horus. Horus adalah mitologi Mesir kuno. Diyakini sebagai dewa langit yang digambarkan sebagai seekor elang. Mata kanannya dikaitkan dengan dewa matahari, Ra. Sedangkan mata kirinya dikaitkan dengan bulan dan dewa Jehuti. Mereka menganggap mata Horus melambangkan perlindungan, kekuasaan raja, dan kesehatan. Orang-orang Mesir kuno juga meyakini mata Horus yang ditemukan terkubur bersama mumi Raja Soseng II dimaksudkan untuk melindungi sang raja di akhirat dan menangkal kejahatan. Para pelaut Mesir kuno dan Timur Tengah melukis simbol di haluan kapal agar perjalanan lautnya aman. Kemudian, simbol yang juga banyak ditemukan di dalam jimat, rajah, dan lainnya adalah simbol dari rasi bintang. Rasi bintang adalah kelompok bintang dengan pola tertentu, seperti yang terlihat dari bumi. Konsep rasi bintang diyakini bermula dari peradaban lembah Sungai Efrat. Tukang ramal biasanya mengaitkan kejadian-kejadian di bumi dengan posisi benda langit. Mengaitkannya dengan kelahiran, kematian, nasib sial, keberuntungan, dan lain sebagainya. Tertentu mampu memberikan pengaruh pada manusia, tetapi Allah tidak meridhoinya, sehingga siapapun yang melakukannya akan mendapat murka dari Allah. Karena dalam prakteknya akan ada pengorbanan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tunduk dan patuh kepada setan. Dan setan untuk menyembunyikan maksud sebenarnya, dibuatlah simbol-simbol tertentu pada jimat yang seringkali tidak dipahami orang biasa, sehingga mereka tertipu. Mereka menganggap bahwa itu adalah Al-Quran, tapi ternyata bukan. Mereka menganggapnya bahwa itu adalah asma Allah, tapi ternyata pujian kepada iblis dan setan. Semoga kita senantiasa mewaspadai akan simbol-simbol yang hakikatnya mengandung pelecehan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.